Tango Charlie. Charlie masuk apa info Pak? Mohon bantu Bu, kontekan gudang, tanyakan gudang stok drum plastik di gudang ada nggak Bu? Ya, dari Pak Ilham ya kan nih. Oke, kopi Bu. Gudang Barat. Gudang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Nah, baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilham Mas Rizal Waldi. Tentunya tetap setia di channel Ilham Planter. Nah, alhamdulillah teman-teman, siang ini cuaca sangat bersahabat dan alhamdulillah sangat cerah sekali. Dan semoga teman-teman yang saya sapa di luar sana, teman-teman sahabat YouTube dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan mereview tentang sebuah alat komunikasi yang digunakan di dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Apa dia? Dan ini dia. HT Kenwood dengan tipe THK20 FM Transceiver. HT ini merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan di dalam dunia perkebunan kelapa sawit bagi yang belum ada sinyal handphone atau jaringan seluler. Dan ini merupakan alat komunikasi yang sangat efektif digunakan di dalam dunia perkebunan kelapa sawit dalam mendukung dan menunjang kelancaran komunikasi antar staf, karyawan maupun bos-bos yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut. Nah, hari ini kita akan review tentang HT Kenwood ini, sejauh mana manfaatnya, sejauh mana kegunaannya, dan sejauh mana kekuatan dari HT Kenwood ini. Nah, untuk itu, bagi teman-teman semuanya, sahabat YouTube, saksikan dan tonton video ini sampai habis. Nah, langsung saja tanpa lama-lama, ini dia spesifikasi dari HT Kenwood tipe THK20 FM Transceiver. Ini dia. Berikut adalah spesifikasi dari HT Kenwood tipe THK20 FM Transceiver. Pertama, kita berbicara tentang basic description, yaitu model BF strip UVB5, inductively loaded antenna, yes, antenna impedance 50 ohm, working temperature minus 20 sampai plus 60 derajat Celcius, rated voltage DC 7.4 V, lebih kurang 10%, maksimal output power 5 watt, tipe baterai Li-ion baterai kapasitas 2000 mAh, dimensi 38 x 58 x 120 mm tanpa antena, warna black, kemudian untuk berat 210 gram included antena. Kemudian yang kedua, untuk output, untuk band itu dual band, untuk frekuensi 2 frekuensi range UHF -2 400 sampai 470 MHz plus UHF VHF -2 138 sampai 174 MHz. FM radio yes 65 sampai 108 MHz. Memory channel 99 grab working manner, simple or semi duplex. Standby time 100 jam. Channel step 5 garis miring 6.25 garis miring 10 garis miring 12.5 garis miring 20 garis miring 25 kHz. Untuk wide atau narrowband 25 kHz garis miring 12.5 kHz. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita lihat fitur-fitur yang terdapat pada HT Kenwood dengan tipe THK20 FM Transceiver ini. Jadi secara kasat mata dapat kita lihat di sini teman-teman, ini berukuran cukup ideal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, cukup ideal, nyaman digenggam. Kemudian fitur-fitur yang terdapat pada HT ini adalah HT Kenwood ini adalah yang pertama, kita lihat dari sisi bagian depan ini di atas ada speaker. Jadi speakernya di sini. Kemudian kita beranjak ke bawah sedikit, di sini ada mikro. Jadi untuk mikrofon di sini, penyerap suara. Kemudian ada tulisan Kenwood di sini dan ada ukuran layar kira-kira 2 inci lebih ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada tulisan tipe dari HT itu sendiri, yaitu THK20 FM Transceiver. Kemudian di sini ada tombol-tombol menu-menu yang dapat digunakan nanti untuk mengatur frekuensi dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian di paling atas kita lihat ini adalah ada 2 jenis
bukan tombol ya, tapi ya sejenis itulah. Ini diputar ke kiri dan ke kanan. Nah, yang ini fungsinya adalah sebagai tombol power sekaligus tombol volume. Jadi jadi ini adalah power untuk hidup, kemudian untuk diputar sampai habis ini adalah volume untuk mengatur volume. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah untuk mengatur frekuensinya. Untuk mengatur frekuensi, kemudian di sini sedikit kita lihat ada lampu ya. Lampu untuk menandakan kita berbicara ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini adalah antena ya. Antena. Jadi ini antena ini tidak permanen, jadi bisa digonta-ganti. Kebetulan saya sudah mengganti ini dengan antena yang variasi. Jadi ini bukan yang original ya, ini yang variasi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk antena sendiri bisa digonta-ganti, jadi tidak permanen antenanya. Kalau untuk yang standar mungkin kekuatan sinyalnya tidak terlalu kuat, tapi apabila diganti yang lebih panjang, lebih jauh lagi jangkauannya. Kemudian kita lihat di bagian sisi kiri. Jadi sisi kiri ini ada handsfree atau headset ya, ada untuk mikrofon juga. Kemudian tampilan di sini ya kosong seperti ini. Dan kemudian untuk bagian belakang sendiri ini adalah untuk jepit ya. Jepit biasanya kita pasang di ikat pinggang ya, atau di tali tas biasanya. Jadi ini fungsinya. Ini fungsi untuk menggantungkan hatinya sendiri. Kemudian kita lihat ini untuk chargernya. Charger. Dan kita lihat untuk baterainya sendiri. Jadi baterainya ini berukuran 2000 mAh ya teman-teman ya. Kira-kira bentuk dalamnya seperti ini, cara masangnya pun mudah. Tinggal tarik tuas yang ini. Oke. Kita pasang lagi. Kemudian fitur lain adalah kita lihat di samping sebelah kiri dari HT ini. Ini adalah tombol untuk kita berbicara. Jadi kita berbicara dalam berkomunikasi, kita tekan tombol ini untuk berbicara. Oke, kemudian ada tombol money. Kemudian di sini ada tulisan keyword kecil. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, itu adalah fitur-fitur yang terdapat pada Tekenword ini. Kemudian untuk cara aktivasi atau mengaktifkan atau mengatur frekuensi sangat mudah sekali teman-teman. Jadi di sini dapat teman-teman lihat ada kode kunci. Nah, kode kunci ya kan? Jadi kode kunci ini kita di sini. Jadi untuk membuka kunci, untuk mengatur frekuensi, kita tekan tombol kunci ini. Jadi tombol F, tekan lama sampai tanda kuncinya hilang. Kalau sudah hilang, kita sudah bisa mengatur frekuensi di sini. Untuk mengatur frekuensi di sini kita lihat frekuensi standarnya 151.920. Untuk mencari frekuensi lain, kita tinggal tekan di sini. Jadi ini akan bertambah sesuaikan dengan frekuensi yang kita butuhkan. Kemudian di sini kan dapat kita lihat dia loncat ya dari 20 ke 40 ya. Jadi nanti apabila frekuensinya misalkan 151.930 ini akan selesai ya. Jadi untuk caranya sendiri kita tekan tombol step. Jadi step ini kan 20, jadi kita atur saja, kita tambahkan misalnya untuk mencari 25 ke 30, jadi seperti ini. Tombol step ya, tombol step ini ya. Jadi tinggal mengaturnya 25, 30, jadi seperti itu. Jadi sangat mudah apabila kita sudah menemukan, misalkan 20 ini sudah kita temukan, kita tekan lagi dan dia akan kembali ke sini. Jadi apabila ini sudah kita temukan ini, frekuensi yang kita butuhkan, sekarang waktunya kita tinggal kunci lagi ya teman-teman, kunci lagi dengan tekan tombol F ini lama sampai tanda kunci muncul. Oke, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah terkunci dan bisa kita gunakan dan frekuensinya tidak akan lari ya. Jadi di sini ada beberapa fitur yaitu ini lampu. Nah, ini untuk lampu ya teman-teman ya. Untuk lampu dan masih banyak fitur-fitur yang lainnya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, baiklah teman-teman. Tadi kita sudah bahas tentang spesifikasinya seperti apa dan kita juga bahas tentang fitur-fiturnya seperti apa. Kita sudah jelaskan. Dan sekarang waktunya kita membahas hal yang sangat penting dari HT Kenwood ini. Jadi kita akan berbicara tentang sekuat apa, setangguh apa HT Kenwood ini dan sejauh mana jangkauan komunikasinya. Untuk jangkauan komunikasi, untuk jangkauan sinyalnya, apabila antar hati yang sama ya, antar hati yang sama, ukuran yang sama, dengan antena yang sama,
ya, antena standar maksudnya. Jadi untuk antena standar HT Kenwood sama HT Kenwood kurang lebih itu jarak jangkauan sinyalnya, jarak jangkauan komunikasinya dengan suara paling jelas itu kira-kira kurang lebih 2 km. Jadi 2 km itu adalah jarak terjauh suara kita masih jelas ya. Apabila lebih dari 2 km mungkin suaranya sudah agak serak-serak atau sudah agak blur gitu kan, jadi tidak terlalu kedengaran. Ini berdasarkan praktek kita di lapangan. Ya, kebetulan saya sudah hampir 1 tahun lebih menggunakan HT Kenwood ini teman-teman. Nah, itu untuk HT yang sama ya. Kemudian antara HT ini dengan HT induk di kantor ya, di kantor sentral ya. Di kantor sentral itu kan HT radionya kan radio yang besar, antena yang tinggi ya, pakai antena yang tinggi ya. Jadi dari HT induk ke HT ini, jadi itu maksimal jangkauannya sampai kurang lebih itu 12 km sampai 13 km. Itu jangkauan maksimal ya, suara paling jelas. Tapi kalau sudah lebih dari itu, misalkan sampai 15 km jaraknya, itu suaranya sudah mulai agak serak, suara agak kurang jelas. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin bekerja di perkebunan sawit juga atau di proyek-proyek yang lain, di pasti menggunakan HT ini juga. Untuk menambah kekuatan sinyalnya, jadi cara mudah teman-teman. Jadi teman-teman cukup ganti antena standar ke antena variasi. Jadi untuk apabila teman-teman ingin mengganti kekuatan sinyal yang lebih kuat, teman-teman bisa ganti yang lebih panjang. Jadi semakin panjang antenanya, semakin kuat jangkauannya. Ya, ya kalau untuk antena panjangnya kira-kira kurang lebih 30 cm, kekuatan sinyalnya kemarin saya coba itu kurang lebih 5 km antara HT yang sama itu bisa. Ya 5 km itu udah suaranya sangat jelas ya. Itu untuk HT yang variasi ukuran kurang lebih antenanya 30 cm. Jadi untuk kekuatannya sinyalnya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk ketangguhannya, ini apabila HT ini terjatuh ya, ini sangat kebal ya teman-teman. Ini kalau tidak salah HT ini sudah berapa kali terjatuh kan teman-teman lihat sendiri. Ini sudah banyak goresannya, bekas jatuhnya. Oke teman ya. Jadi ini sangat tangguh sekali, jadi tidak mudah rusak. Nah kemudian ini sudah pernah juga masuk air, tenggelam ke dalam air. Jadi ya tidak lama tenggelam ke dalam air, langsung saya ambil, tapi dia tidak rusak. Jadi ini cukup tangguh ya teman-teman ya. HT Kenwood ini cukup tangguh selama penggunaan saya pribadi di lapangan. Dan kemudian untuk mengecasnya sendiri, kebetulan chargernya saya lupa bawa teman-teman. Jadi untuk charger sendiri kira-kira kecepatan casnya itu kurang lebih ya hampir 1 jam lebih ini sudah penuh untuk kapasitas baterai yang 2000 mAh ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari review kita kali ini, saya mengatakan bahwa HT Kenwood dengan tipe THK20FM Transceiver ini cukup tangguh ya, cukup tangguh, kemudian cukup awet ya, baterainya cukup lama, tahan lama. Kemudian untuk kekuatan sinyalnya ya lumayan bagus. Nanti kan kita bandingkan dengan HT-HT yang lain ya. Jadi lumayan bagus, 2 km nih cukup bagus, cukup lancar, dan selama ini saya gunakan ya komunikasi berjalan dengan lancar, apalagi kita berkomunikasi dengan HT induk di kantor ya, sangat lancar sekali. Kemudian untuk ya antar sesama ya 2 km tadi ya lancar alhamdulillah. Jadi kesimpulannya jadi sangat bekerja dengan baik dan sangat worth it sekali. Jadi rekomendasi bagi teman-teman mungkin yang kerja di perusahaan biasanya kan ini inventaris, jadi inventaris boleh diminta HT ini untuk komunikasi yang lebih lancar ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke baiklah teman-teman, demikianlah video kita kali ini, dan semoga video kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga video review tadi bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman semuanya tentang apa sih alat komunikasi yang digunakan di dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Oke, demikian dari saya teman-teman. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Dari satu planter untuk planter Indonesia.